Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 7 dengan anggota Bahrudin Ikhwan UPM 001, Wanti Mangisa Amini NPM 055, Muhammad Zulfikar Firmansyah NPM 1084, Tasaria Utami NPM 114. Sebentar ya. Kami dari kelompok 7 mempresentasikan tentang sejarah perkembangan hukum Islam, yaitu tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam. 632 Masehi sampai 662 Masehi. Ketiga, masa pembinaan, pengembangan dan pembukuan abad 7 sampai 10 Masehi. Keempat, masa kelesuan pemikiran pada abad 10 Masehi sampai 14 Masehi. Kelima, masa kebangkitan kembali abad 19 Masehi sampai sekarang. Sejarah pertumbuhan hukum Islam di masa Nabi Muhammad SAW. Cara penetapan hukum. Slide selanjutnya. Masa Nabi Muhammad SAW merupakan masa awal penemuan hukum Islam Nabi Muhammad SAW. Membawa wahyu Allah secara berangsur-angsur yang kemudian ditulis dalam suatu kumpulan wahyu yang disebut Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat sejumlah ayat yang berkenaan dengan persoalan hukum ibadah, yaitu sholat, puasa, zakat, dan haji, dan muamalah, yaitu perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sebagainya yang tersebar dalam berbagai ayat dalam surah di dalam Al-Quran. Untuk memahami ayat-ayat tersebut memerlukan suatu metode autentik. Metode suatu ayat yang ada di dalam Al-Quran, suatu masalah yang memerlukan pembahasan. Selain itu, dilakukan penelitian terhadap hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan suatu ayat Al-Quran yang bersifat umum. Hal itu membuat Nabi Muhammad disebut sebagai periode awal pertumbuhan dan pembinaan hukum Islam. Slide selanjutnya. Proses penetapan hukum. Proses penetapan hukum di dalam Al-Quran ditemukan secara bertahap-tahap sebagai berikut. 1. Pernyataan bahwa kurma dan anggur itu dapat mendatangkan rezeki, tetapi dapat juga melalaikan. Hadis Sahih An-Nahl ayat 67. Kedua, pernyataan Al-Quran dalam surah yang mengungkapkan bahwa khamr dan perjudian itu mendatangkan manfaat dan mudarat, hanya mudaratnya yang lebih besar dari manfaatnya. Ketiga, pernyataan Allah dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 43 yang mengungkapkan bahwa agar orang mabuk tidak mengerjakan sholat hingga ia mengetahui apa yang diucapkannya. Keempat, pernyataan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 5 yang mengungkapkan bahwa khamr, judi, dan persembahan untuk berhala termasuk perbuatan setan, maka jauhilah. Slide selanjutnya. Berdasarkan proses penetapan hukum di atas, semakin jelas bahwa khamr, yaitu minuman memabukkan yang sangat berbahaya dalam kehidupan manusia. Sebab khamr adalah pangkal atau induk semua perbuatan keji. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90 dan 91 yang telah disebutkan sebagai pedoman yang sangat jelas tentang larangan mengkonsumsi khamr. Karena minuman tersebut dapat memabukkan dan merusak kesehatan dan kenormalan akal jiwa manusia. Penjelasan ini didasarkan hadis Nabi yang artinya dari Ibnu Umar
radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, semua yang memabukkan adalah khamr dan khamr adalah haram. Koreksi terhadap hukum jahiliyah. Slide selanjutnya. Koreksi terhadap hukum jahiliyah. Hukum Islam tidak langsung menghapus sama sekali hukum yang pernah berlaku di masa jahiliyah. Hal itu dilakukan penyempurnaan mengenai keputusan hukum selama itu sudah baik sehingga hukum Islam tampak lebih membawa keadilan. Sebagai contoh, mengenai hukum perkawinan, Al-Quran memerintahkan suami agar memberi mahar kepada perempuan yang akan menjadi istri. Hal dimaksud sudah berlaku di zaman jahiliyah, tetapi pernikahan itu dijadikan transaksi jual beli, yaitu di satu pihak calon suami bertindak sebagai pembeli dan di pihak lainnya ayah calon istri bertindak sebagai penjual. Di sini Al-Quran mengubah kedudukan istri dari sebagai barang jualan atau barang dagangan menjadi pihak yang ikut terlibat dalam transaksi akad nikah. Oleh karena itu, istri mempunyai hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Sebab-sebab timbulnya keputusan hukum. Apabila hukum Islam itu ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan suatu peristiwa tertentu atau pernyataan sahabat, kemudian turunlah ayat Al-Quran sebagai contoh yang diungkapkan sebagai berikut. Kewajiban seseorang untuk menyerahkan harta warisan kepada anak yatim. Ada seorang dari suku Ghatfan memegang harta yang banyak milik keponakannya yang ditinggal mati oleh ayahnya. Setelah besar, anaknya itu meminta harta ayahnya, tetapi ditolak oleh pamannya. Akhirnya persoalan itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian turunlah ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 2 sebagai berikut, yang artinya berikanlah kepada anak yatim segala harta peninggalan atau warisan dari ayahnya. Untuk slide selanjutnya bisa dibacakan oleh Bahrudin Ikhwan, mulai Ijtihad Rasul. Slide selanjutnya. Silakan. Rasul. Di masa Nabi Muhammad, segala persoalan diselesaikan oleh Nabi sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa di masa itu menjadi satu-satunya sumber hukum. Secara langsung, membuat hukum adalah Nabi SAW, tetapi secara tidak langsung Tuhanlah pembuat hukum-hukum yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW bersumber dari wahyu. Slide selanjutnya. Masa Khulafaur Rasyidin yaitu pada tahun 632 Masehi sampai 662 Masehi. Yang pertama yaitu pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Ia memerintah dari tahun 632 sampai 634 Masehi. Beliau mempunyai pengertian yang dalam tentang jiwa Islam lebih dari yang lain. Pidato pelantikannya berbunyi sebagai berikut. Aku telah kalian pilih sebagai khalifah, kepala negara, tetapi aku bukanlah yang terbaik di antara kita sekalian. Karena itu, jika aku melakukan sesuatu yang benar, ikuti dan bantulah aku. Tetapi jika aku melakukan kesalahan, perbaikilah. Selain itu, yang penting pada masa Abu Bakar adalah yang pertama yaitu cara memecahkan persoalan yang timbul dalam masyarakat. Yang kedua, atas anjuran Umar dibentuk panitia yang bertugas. Yang ketiga yaitu mengumpulkan catatan ayat-ayat Al-Quran. Atas anjuran Umar dibentuk panitia khusus yang bertugas mengumpulkan catatan ayat-ayat Al-Quran yang telah ditulis di zaman Nabi pada bahan-bahan darurat seperti pelepah-pelepah kurma, tulang-tulang unta, dan sebagainya, dan menghimpunnya ke dalam satu naskah. Setelah Abu Bakar meninggal dunia, naskah disimpan oleh Umar bin Khattab. Dan sesudah khalifah kedua ini meninggal, naskah Al-Quran disimpan dan dipelihara oleh sah janda Nabi Muhammad.
pemerintah Umar bin Khattab berlangsung dari tahun 634 sampai tahun 644 Masehi. Beliau menetapkan tahun Islam yang terkenal dengan tahun Hijriyah berdasarkan peredaran bulan atau Khomariyah. Contoh-contoh ijtihad Umar. Yang pertama yaitu talak 3 yang diucapkan sekaligus di suatu tempat pada suatu ketika dianggap talak yang tidak mungkin rujuk kembali sebagai suami istri. Yang kedua yaitu Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 5 ayat 30 ayat 5 38 orang yang mencuri diantong tangan dalam keadaan masih ditimpa oleh bahaya kelaparan itu. Ancaman hukuman terhadap pencuri yang disebut dalam Al-Quran tidak dilaksanakan oleh Khalifah Umar. Di dalam surat At-Taubah ayat 60, mu'alaf menerima zakat, tapi Umar tidak memutuskan bahwa mu'alaf tidak menerima zakat. Yang keempat yaitu di dalam surat ayat 5 pria muslim boleh menikah wanita ahlul kitab. Umar melarang. Cukup. Untuk slide berikutnya bisa dibacakan oleh Saudara Zulfikar. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pemerintahan Utsman bin Affan tahun 644 sampai tahun 656. Di masa pemerintahannya, perluasan daerah Islam diteruskan ke barat sampai ke Maroko, ke timur menuju India, dan ke utara bergerak ke arah Konstantinopel. Utsman membentuk panitia untuk menyalin naskah Al-Quran yang telah dihimpun di masa Khalifah Abu Bakar dahulu. Panitia ini bekerja dengan satu disiplin tertentu, menyalin naskah Al-Quran ke dalam 5 mushaf. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib tahun 656 Masehi sampai 662 Masehi. Hubungannya dengan Nabi Muhammad erat, dimisalkan hubungan Harun dan Nabi Musa. Ali tidak dapat berbuat banyak untuk mengembangkan hukum Islam karena keadaan negara tidak stabil. Terjadi perpecahan antara dua kelompok umat Islam, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah dan Syiah. Hal yang menimbulkan perpecahan antara kedua kelompok ialah yang pertama masalah politik, yang kedua pemahaman akidah, pelaksanaan ibadah, dan yang ketiga sistem hukum dan kekeluargaan. Yang ketiga masa pembinaan, pengembangan, dan pembukuan di abad ke-7 sampai abad ke-10 Masehi. Di masa inilah lahir ahli hukum Islam yang menemukan dan merumuskan garis-garis hukum fikih Islam serta muncul berbagai teori hukum yang masih dianut dan dipergunakan oleh umat Islam sampai sekarang. Menurut kualitas dan hasil karyanya, pada mujtahid itu dapat diklasifikasikan. Yang pertama, mujtahid mutlak yaitu para ulama. Yang kedua, mujtahid mazhab yaitu penerus yang meneruskan dasar-dasar ajaran yang telah diberikan oleh mujtahid mutlak. Yang ketiga, mujtahid fatwa yaitu orang yang meneruskan pekerjaan mujtahid mazhab untuk menentukan hukum suatu masalah melalui fatwa dan nasihatnya. Yang keempat, ahli tarjih yaitu orang yang memiliki ilmu, kemudian ilmu tersebut dibandingkan antara mujtahid di mana yang paling kuat pendapatnya dan menjelaskan perbedaan pendapat antara mujtahid. Faktor-faktor yang memungkinkan pengembangan Islam, yaitu yang pertama karena wilayah Islam yang sangat luas. Yang kedua, telah banyak karya tulis yang bisa digunakan sebagai landasan untuk membangun serta mengembangkan ilmu hukum fikih Islam. Masa kelesuan pemikiran di abad ke-10 sampai abad 9 sampai abad masa kelesuan pemikiran di abad ke-10, 11 hingga ke abad 19 Masehi. Pada abad ke-4 Hijriah atau
Abad ke-10 sampai 11 Masehi, ilmu hukum Islam mulai berhenti berkembang. Dikarenakan pada masa ini para ahli hukum hanya membatasi di mempelajari pikiran-pikiran para ahli sebelumnya yang telah dituangkan dalam beberapa buku yang memiliki berbagai mazhab. Adapun permasalahan yang sekarang bukanlah tentang soal-soal dasar atau pokok, melainkan masalah kecil yang biasa disebut dengan istilah furo atau rating. Cukup. Untuk materi selanjutnya bisa dibacakan oleh Saudari Tasaria Utami. Silakan. Ciri-ciri umum pemikiran pada masa ini yaitu: 1. Ahli hukum tidak memusatkan lagi usahanya dalam memahami prinsip-prinsip atau ayat-ayat hukum yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. 2. Pemikiran ditumpahkan pada pemahaman perkataan pemikiran hukum pada iman-imannya saja. 3. Perkataan masyarakat dan persoalan hukum yang ada tidak lagi dipecahkan dengan sebaik-baiknya seperti zaman-zaman sebelumnya. Masyarakat terus berkembang tetapi pemikiran hukumnya berhenti. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelesuan pemikiran hukum Islam di masa ini ialah: 1. Kesatuan wilayah Islam yang luas telah retak dengan munculnya beberapa negara baru. 2. Ketidakstabilan politik yang menyebabkan pula tidak stabilnya pemikiran dalam hal kebebasan berpikir. 3. Pecahnya kesatuan kenegaraan yang menyebabkan merosotnya kewibawaan pengendalian perkembangan hukum, timbulnya gejala kelesuan berpikir di mana-mana. 5. Masa kebangkitan kembali. Pada abad ke-14 telah timbul seorang mujtahid besar yang mengembuskan udara baru dalam perkembangan hukum Islam. Muridnya Ibnu Qayyim. Pola pemikiran mereka dilanjutkan pada abad ke-18 oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab yang terkenal dengan gerakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Gerakan ini oleh Profesor Haji Muhammad Daud Ali SH dalam buku Salafiyah yang ingin kembali kepada kemurnian masalah permulaan generasi awal dahulu. Hanya saja barangkali pemikiran-pemikiran hukum Islam yang mereka ijtihadkan, khususnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, tidak menyebar luas kepada dunia Islam sebagai akibat dari kondisi dan kemunduran dan berada dalam cengkeraman orang lain. Ditambah lagi dengan sarana-prasarana penyebaran ide-ide seperti percetakan media massa dan elektronik, serta yang lain sebagainya tidak ada. Padahal sesungguhnya ijtihad yang mereka hasilkan sangat berlian, menggelitik, dan sangat berpengaruh bagi orang yang mendalaminya secara serius. Jamaluddin Al-Afghani 1839 sampai 1897. Ijtihad besar yang dilakukan oleh kedua dan bahkan ketiga orang tersebut di atas dilanjutkan kemudian oleh Jamaluddin Al-Afghani. Bentar. Jamaluddin Al-Afghani inilah yang memasyhurkan ayat Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa kalau bangsa itu sendiri tidak terlebih dahulu berusaha mengubah nasibnya sendiri. Quran Surat Al-Ardu 13 ayat 11. Ayat ini dipakainya untuk menggerakkan kebangkitan umat Islam yang pada umumnya dijajah oleh bangsa Barat pada waktu itu. Al-Afghani menilai bahwa kemunduran umat Islam itu pada dasarnya adalah disebabkan Barat. Oleh karenanya, penyebab utama dari kemunduran itu adalah penjajahan Barat terhadap dunia Islam. Maka Al-Afghani berpendapat bahwa agar umat Islam dapat maju kembali, maka penyebab utamanya itu yang dalam hal ini adalah penjajah Barat harus dilenyapkan terlebih dahulu. Untuk itulah maka Al-Afghani menelorkan ide
monumentalnya yang sangat terkenal sampai dengan saat ini, yaitu Plan Islamisme, artinya persatuan seluruh umat Islam. Cita-cita ataupun ide besar Al-Afghani tersebut mempengaruhi pemikiran Muhammad Abduh 1849 sampai 1905 yang kemudian dilanjutkan oleh muridnya Muhammad Rashid Ridho 1865 sampai 1935. Pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho mempengaruhi pemikiran umat Islam di seluruh dunia. Di Indonesia, pikiran-pikiran Abduh ini sangat kental diikuti oleh antara lain gerakan sosial dan pendidikan Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta tahun 1912. Hanya saja pikiran-pikiran Al-Afghani yang diikuti oleh gerakan sosial dan pendidikan Muhammadiyah itu lebih banyak pada substansi daripada konsep Plan Islamisme, bukan pada pendirian negara Islam internasionalnya. Baik, sudah selesai ya. Terima kasih. Itulah presentasi kami dari kelompok 7. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.